Fadil Alberto crossing saja ke tiang dua. Itu dia pemirsa. Gimana? Nazril baik sekali. Ada 3 pemain dan player pada penalti. Itu dia pemirsa. Luar biasa. Bagaimana? Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer di stadion sudah terasa panas. Tajikistan langsung memamerkan gaya main agresif khas Asia Tengah. Pressing tinggi, duel fisik keras, dan transisi cepat yang memaksa Garuda Muda bermain hati-hati. Timnas U17 Indonesia terlihat kesulitan keluar dari jebakan tekanan ini. Beberapa kali bola direbut di area sendiri dan aliran serangan belum terbentuk. Sorakan supporter pun sempat terdengar tegang. Seakan khawatir skema Nova Arianto tidak berjalan sesuai rencana. Di sisi lapangan, Nova Arianto terlihat aktif memberi instruksi. Ia tahu Tajikistan bukan lawan yang bisa dibiarkan menguasai permainan terlalu lama. Secara fisik, mereka unggul dalam duel udara dan berani mengandalkan umpan-umpan panjang. Jika dibiarkan, ini bisa jadi ancaman serius. Beberapa pemain muda Indonesia seperti Matty Baker dan Putu Panji terlihat bekerja ekstra keras mengamankan bola-bola silang dan mengatur garis pertahanan. Namun, titik balik mulai terlihat memasuki menit ke-20. Timnas U17 mulai menemukan ritme. Umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki mulai terjalin, gelandang mulai berani membuka ruang, dan lini depan mulai lebih aktif menekan balik. Bukan hanya itu, chemistry antar pemain diaspora dan lokal juga terlihat mulai terbentuk. Sentuhan-sentuhan sederhana tetapi efektif mulai mengubah pola permainan dari sekadar bertahan menjadi membangun serangan terstruktur. Disiplin taktik menjadi kunci. Para bek sayap tidak lagi terburu-buru naik, memastikan jarak antar lini tetap rapat. Lini tengah mengatur tempo dengan sabar, menarik pemain Tajikistan keluar dari posisinya. Dan yang paling mencolok, koordinasi pressing mulai lebih teratur, membuat lawan kesulitan melancarkan serangan cepat. Dari bangku cadangan, terlihat beberapa pemain yang siap dimasukkan untuk menambah energi. Isu rotasi pun mulai jadi sorotan, mengingat turnamen ini bukan sekadar laga uji coba biasa. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi tolak ukur terakhir sebelum Piala Dunia U17 di Qatar, sehingga setiap menit di lapangan adalah ajang pembuktian bagi para pemain. Seiring permainan semakin rapi, serangan timnas mulai enak dilihat. Kombinasi 1-2 di sisi sayap menghasilkan peluang dan pressing cerdas di lini tengah membuat lawan kehilangan momentum. Para supporter yang sempat tegang di awal laga kini mulai bersorak setiap kali Garuda Muda menguasai bola. Ada rasa percaya diri yang tumbuh baik di lapangan maupun di tribun. Dan saat babak pertama mendekati akhir, wajah Nova Arianto terlihat lebih tenang. Meski skor belum berpihak, ia tahu timnya telah keluar dari tekanan dan mulai memegang kendali permainan. Inilah progres yang dicari, sebuah transisi dari tim yang tertekan menjadi tim yang memaksa lawan bermain sesuai irama mereka. Memasuki menit ke-25, tanda-tanda kebangkitan timnas U17 mulai terlihat. Setelah keluar dari tekanan awal, Garuda Muda mulai bermain dengan lebih percaya diri. Dan pada menit ke-25, mereka mendapat peluang emas pertama. 3 menit kemudian, momen yang memicu perdebatan terjadi. Menit ke-28, Goli melakukan penetrasi berbahaya ke kotak penalti Tajikistan. Dalam duel dengan bek lawan, ia terjatuh. Gol pertama akhirnya lahir di menit ke-34. Umpan lambung indah dari Fadil Alberto melayang tepat ke kotak penalti, disambut sundulan keras Mierja. Bola meluncur mulus menembus gawang Tajikistan tanpa mampu dihalau kiper. Skor 1-0 untuk Indonesia. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 3 menit. Menit ke-37 Tajikistan membalas.
Dari situasi terbuka di luar kotak penalti, Ramazan melepaskan tembakan kencang yang tak mampu dijangkau Dava Ghasemi. Skor kembali imbang 1-1 dan atmosfer mendadak menegang lagi. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit ke-44, Indonesia mendapat 3 peluang beruntun. Diawali tendangan jarak jauh yang ditepis kiper, disusul sepakan voli yang diblok back, lalu sundulan yang melayang tipis di atas mistar. Sayang tak ada satupun yang bersarang di gawang Tajikistan. Wasit memberikan tambahan waktu 2 menit dan babak pertama pun ditutup dengan skor sama kuat 1-1. Meski kecewa gagal unggul, permainan Indonesia terlihat jauh lebih hidup dibanding awal laga. Babak kedua dimulai dengan tensi yang langsung tinggi, dan pada menit ke-50, Garuda Muda kembali memimpin. Umpan lambung matang dari Eizar di sisi kanan mengarah tepat ke kepala Fatih Alberto. Sundulannya menghujam tajam ke sudut gawang, membuat kiper Tajikistan terpaku. Skor berubah menjadi 2-1. Menit ke-60, Indonesia hampir memperlebar keunggulan. Lemparan jauh khas Fabio berhasil mencapai Putu Panji yang berdiri di area berbahaya. Dengan cepat, ia melepaskan tembakan keras, namun sayang bola hanya mengenai jala luar gawang. Drama puncak terjadi di ujung laga. Menit ke-90, Tajikistan melancarkan serangan cepat. Sebuah umpan tarik matang dari sisi kiri disambar Nazrullah dengan tendangan terarah. Bola menghujam ke gawang Indonesia dan skor kembali imbang 2-2. Memasuki menit ke-94, Indonesia kembali nyaris memastikan kemenangan. Kali ini, peluang emas datang dari kaki Putu Panji. Berawal dari set piece, bola dikirimkan ke dalam kotak penalti dan jatuh tepat di depan Putu. Dengan sekali kontrol, ia melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Momen ini menjadi penutup yang penuh ketegangan bagi laga yang berjalan sengit. Skor tetap 2-2, namun Garuda Muda pulang dengan kepala tegap. Mereka telah menunjukkan kualitas, keberanian, dan daya juang. Meski timnas Indonesia U17 tampil begitu menjanjikan dan mampu menghibur penonton dengan permainan yang jauh lebih terstruktur, Nova Arianto tetap punya pekerjaan rumah besar yang tak boleh diabaikan. Laga melawan Tajikistan ini memang memberikan gambaran betapa besarnya potensi Garuda Muda, tapi juga memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang perlu dibenahi jika ingin benar-benar siap tempur di panggung yang lebih besar. Catatan pertama, soal fokus. Dalam sepak bola, fokus tidak hanya dibutuhkan di awal laga atau saat bertahan dari serangan lawan, tetapi juga di momen-momen setelah mencetak gol. Sayangnya, Garuda Muda beberapa kali kehilangan konsentrasi di titik-titik penting. Contoh paling jelas adalah pada gol balasan Tajikistan di menit ke-37. Baru saja merayakan keunggulan lewat sundulan Mirza yang memukau, para pemain tampak sedikit lengah. Euforia gol membuat lini tengah terbuka lebar dan Tajikistan memanfaatkan celah itu untuk melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras membuat skor kembali imbang dan momentum yang semestinya jadi milik Indonesia malah hilang begitu saja. Catatan kedua, masalah kondisi fisik. Memang di 60-70 menit pertama, tempo permainan Indonesia terlihat energik dan penuh semangat. Pressing tinggi berjalan efektif, pergerakan tanpa bola hidup dan transisi menyerang dilakukan dengan cepat. Namun memasuki menit ke-75, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat jelas. Pressing tidak lagi seintens sebelumnya. Jarak antar lini mulai renggang dan transisi bertahan menjadi terlambat. Hal ini membuat lawan lebih leluasa menguasai bola di area tengah, bahkan beberapa kali berhasil menusuk langsung ke kotak penalti. Puncak kelemahan ini terjadi di menit-menit akhir, tepat di menit ke-90 ketika stamina para pemain sudah benar-benar terkuras. Tajikistan menunjukkan kecerdikan. Mereka membaca situasi dengan cermat dan melancarkan serangan balik cepat. Umpan tarik yang dikirim dari sisi sayap berhasil dimaksimalkan menjadi gol penyeimbang.
Skor yang semula berada di genggaman Indonesia akhirnya lepas begitu saja. Ini menjadi pengingat keras bahwa di level internasional, fisik yang prima sama pentingnya dengan strategi dan keterampilan teknis. Bagi Nova Arianto dan jajaran pelatih, semua catatan ini bukan untuk menjatuhkan moral tim. Justru sebaliknya, ini adalah peta jalan perbaikan. Fokus yang terjaga selama 90 menit penuh dan stamina yang prima akan membuat timnas U17 tidak hanya mampu menandingi lawan selevel Tajikistan, tapi juga bersaing melawan tim-tim kuat di Piala Dunia U17 mendatang. Karena di turnamen sebesar itu, margin kesalahan sangat tipis. Satu kelengahan atau satu langkah terlambat bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi, bagaimana menurutmu penampilan timnas Indonesia U17 di laga ini? Apakah permainan mereka sudah sesuai dengan skema yang dirancang oleh Nova Arianto atau justru masih ada banyak hal yang belum berjalan mulus di lapangan? Mungkin kamu melihat ada perkembangan signifikan dari laga-laga sebelumnya, atau mungkin juga kamu punya catatan penting yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi lawan yang lebih berat. Yang jelas, di balik hasil imbang ini kita bisa melihat semangat juang dan kerjasama tim yang mulai terbentuk, meski memang fokus dan kondisi fisik masih menjadi PR besar. Nah, disinilah serunya membicarakan sepak bola. Semua orang punya sudut pandang, semua orang punya analisisnya sendiri. Makanya, tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar. Kita diskusi bareng, siapa tahu ada insight menarik yang bisa jadi bahan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kamu bangga sama perjuangan Garuda Muda, serta subscribe supaya kamu gak ketinggalan update dan cerita terbaru seputar timnas Indonesia dari U17 hingga senior.